Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, wa khalaqal kauna wal a'lam. Alhamdulillah, teman-temanku, jamaah semuanya, penonton online yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki kurang lebih pada hari yang ketiga di bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan banyak sekali pahala-pahala bagi kita, bagi orang-orang yang mau mencari pahala pada bulan Ramadan ini. Dan merugilah bagi orang-orang yang telah menyia-nyiakan bulan Ramadan, yang belum tentu tahun depan kita akan menemukan lagi bulan yang sangat istimewa ini. Bulan di mana kita sangat diperingan oleh Allah, dipermudah oleh Allah untuk mencari pahala. Karena pada bulan ini setan-setan akan dibelenggu, sehingga pada bulan ini banyak sekali orang-orang yang sangat mudah beribadah, sehingga dia akan mendapatkan banyak pahala pada bulan yang penuh keberkahan ini. Teman-temanku, para penonton online yang saya hormati, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama belajar tentang sebenarnya apa sih keutamaan dari sahur ini. Kita ketahui, para penonton yang dimuliakan oleh Allah, bulan ini memang bulan yang mulia. Puasa memang kewajiban bagi kita. Namun di antara banyak sekali keistimewaan di dalam bulan puasa, ada salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala tentang sunnah yang harus kita kerjakan, yang rugi jikalau kita tinggalkan tentang masalah puasa ini. Tentunya adalah yang pertama adalah tentang masalah sahur. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bagi kita pendidik, biasanya kita untuk membangkitkan semangat bagi teman-teman kita, bagi anak-anak didik kita dengan tepuk puasa. Mungkin coba kita tepuk puasa dahulu ya, untuk intermezzo pada kultum pada hari ini. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Taraweh bangun sahur, jangan lupa puasa. Nah, pada kata-kata tepuk tadi, pada permainan tepuk tadi, ada kata-kata sahur, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan keistimewaan di waktu sahur. Salah satunya yang harus kita lakukan ketika sahur adalah bersahur, yaitu memakan sesuatu atau meminum sesuatu waktu sahur, yaitu waktu sebelum azan subuh. Penonton online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih kita kok harus sahur? Kita kan sebenarnya kalau bagi kita yang kuat, gak usah sahur. Saya insya Allah kuat puasa sampai maghrib, karena saya tidak terbiasa untuk makan, tidak terbiasa untuk sarapan. Saya biasa sehari ini makan 1 kali, makan 2 kali. Kenapa saya harus sahur? Perlu kita ketahui, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, sahur itu adalah mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali kenapa kok kita sahur? Kita salah satu sunnahnya adalah satu, mengikuti Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk bersahur. Kata Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi di sini ada kata-kata perintah dari Rasulullah SAW agar kita melakukan sahur. Kemudian sehingga ketika kita melakukan perintah Rasul, maka kita mendapatkan sunnah dari Rasulullah SAW berupa pahala mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di dalam sahur ini ada keberkahan bagi hidup kita.
Perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkahnya apa? Berkahnya satu. Untuk masalah dunia, insya Allah dengan orang yang sahur dengan orang yang tanpa sahur, tidak sahur, maka sungguh akan berbeda. Orang yang sahur insya Allah dia akan lebih kuat ketika dia berpuasa. Ketika dia menahan makan dan minum sampai maghrib, insya Allah lebih kuat dibandingkan orang yang tidak sahur. Jadi ini secara logika saja, insya Allah staminanya itu lebih kuat dibandingkan orang yang tidak sahur. Yang kedua, keberkahan yang kedua adalah keberkahan masalah akhirat. Insya Allah orang-orang yang sahur itu nanti dia akan mendapatkan berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair. Dia akan ditambah kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berpuasa, insya Allah puasanya itu akan dipermudah oleh Allah dalam melakukan ibadah, dalam melakukan banyak sekali pahala-pahala yang akan dia dapatkan ketika dia sahur. Karena Allah Subhanahu wa taala membantu dia dengan melakukan banyak ibadah berkahnya ketika dia sahur. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala turun bagi mereka. Yang ketiga, kenapa kok kita harus sahur? Perlu kita ketahui, sahur ini adalah pembeda kita dengan orang-orang non-muslim. Kata Rasulullah SAW mengatakan, farku baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda kita dengan orang-orang ahli kitab, dengan pembeda non-muslim adalah sahur. Perlu kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya semakin kita beda, sebenarnya semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Sehingga salah satu pembeda kita dengan non-muslim adalah sahur. Jadi orang-orang non-muslim itu biasanya subuh masih tidur, tapi kita sebagai seorang muslim sebelum subuh sudah sahur. Sehingga ini membuat kita berbeda dengan orang-orang non-muslim. Sehingga ketika berbeda berdasarkan hadis tadi, maka kita akan mendapatkan pahala lagi ketika kita melakukan sahur. Alhamdulillah, dapat pahala lagi ketika sahur. Walaupun itu seteguk, walaupun itu sebiji kurma, walaupun itu sebutir nasi, mari kita sahur, makan, agar kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan pembeda, mendapatkan pahala karena kita berbeda dengan orang-orang non-muslim. Yang keempat, kenapa kok kita harus sahur? Karena ketika kita sahur, kita akan didoakan oleh Allah, kita akan didoakan oleh para malaikat. Karena kata Rasulullah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat akan bersolawat, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang sahur. Jadi alhamdulillah, kalau kita meninggalkan sahur, sungguh kita akan merugi. Ini yang mendoakan malaikat loh, mendoakan kebaikan bagi kita, mendoakan kita masuk surga. Ini kalau malaikat mendoakan masuk surga, pasti kita insya Allah akan termasuk ahli surga. Karena yang mendoakan adalah malaikat, dan tidak hanya malaikat, tapi Allah sendiri yang memberikan kepada kita kebaikan, memberikan kepada kita pahala bagi orang-orang yang melakukan sahur. Yang kelima, 5 saja ini keistimewaan waktu sahur. Yang kelima adalah ketika kita mau sahur, maka waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa kita. Sehingga dengan sahur insya Allah kita akan terbantu. Setelah sahur kita sambil menunggu azan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapapun yang waktu sahur dia berdoa kepadaku, meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Siapapun yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Sehingga waktu sahur inilah waktu yang berharga bagi kita. Jadi begitulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya bisa sahur sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak sekali ketika di bulan Ramadan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.